telinga. Kita bisa lolos dari kepungan tentara Belanda, lolos dari kepungan mereka. Akan tetapi bukan berarti kita harus lengah. Justru sebaliknya, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Pasukan Belanda tentu terus mencari persembunyian kita. Mereka tidak akan berhenti sebelum menghancurkan kita. Kita harus selalu berjaga-jaga. Hari itu, tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda berhasil Mari lekas berangkat, jangan buang-buang waktu. Sisinga Mangaraja dan putra dan putrinya dan pasukannya berangkat ke medan lagi. Hei, Sisinga Mangaraja, lebih baik menyerah saja. Kalian sudah dikepung. Tidak ada gunanya kalian melawan. Hei, tidak. Kau pikir gampang-gampang menyerah? Tidak. Biarlah darah kami menetes bumi tercinta ini. Pertempuran Subscribe Music Production. banyak korban berjatuhan dari pihak pasukan Belanda maupun Sisinga. Sebaiknya kalian menyerah saja. Menyerah? Bojan? Tidak. Aku tidak akan menyerah. Lebih baik aku mati daripada harus menyerah. Biar kalian tahu aja ya, kami lebih mati daripada harus menyerah kepada kalian. Dan kami lebih bangga mati oleh karena kami membela tanah air kami dan tidak harus hidup dicengkram penjajah seperti kalian. Biar kalian tahu ya. Hei, kurang ajar. Aku tembak kalian. Dah. Ternyata Sisinga Mangaraja melihat perbuatan tentara Belanda terhadap kedua anak. Hei, Sisinga Mangaraja, lihatlah anakmu telah mati. Menyerahlah. Tidak ada gunanya kalian itu melawan kami. Tidak pernah sedikit pun berpikir aku akan menyerah kepada kalian. Ini tanah air harus dipertahankan. Kalianlah yang harus menyerah, meninggalkan tempat ini. Tidak segampang itu, Raja. Kau telah membuat kami susah. Aku tentu banyak yang mati karena ulahmu. Maka aku harus menebusnya itu dengan nyawamu. Kalau kamu memang tidak mau menyerah, terima ini. Dia. Tentara Belanda itu menembak Sisinga Mangaraja. Perlahan, terbangun Sisinga Mangaraja dan tewas sebagai pahlawan di tanah Batak. Sisinga Mangaraja ke-12 tewas pada 17 Juli 1907 saat disergap oleh sekelompok anggota Korps Moskow, sebuah pasukan khusus Belanda. Penyergapan tersebut dipimpin oleh Hans Christopher di pinggir Bukit Aix di Bulgula, di suatu desa bernama Sionohido, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi, yang sekarang Sisinga Mangaraja ke-12 menghadapi pasukan Korps Moskow sambil memegang senjata pisau gajah doni. Korporal Savoka penembakan jitu ke pasukan Moskow mendaratkan tembakan ke kepala Sisinga Mangaraja ke-12 tepat di bawah telinganya. Menjelang napas terakhir dia tetap berucap, "Au Sisinga Mangaraja." Turut gugur waktu itu dua putranya, Patuan Magari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lupian, sementara keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung. Sisinga Mangaraja ke-12 sendiri kemudian dikebumikan di Belanda
secara militer pada 22 Juni 1907 di Selindo. Setelah sebelumnya, mayatnya diaret dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Kurung, Balige sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sisingamangaraja ke-12 digelari pahlawan kemerdekaan nasional. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 ini telah menginspirasi masyarakat Indonesia, yang kemudian Sisingamangaraja ke-12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanannya, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia. Demikian cerita singkat tentang Sisingamangaraja. Sebelum kita akhiri drama ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Diait Si Bulbuda.